Pada 10 November 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto. Keputusan ini langsung memicu perdebatan sengit bagi sebagian. Soeharto adalah bapak pembangunan. Bagi yang lain, ia simbol pelanggaran HAM dan korupsi. Anugerah ini diterima keluarga Soeharto di tengah sorotan publik. Sementara di luar istana, gelombang kontroversi membesar. Gelar ini bukan sekadar seremoni, melainkan pernyataan politik tentang bagaimana negara memilih mengingat masa lalunya. Apakah gelar pahlawan mampu menghapus dosa masa lalu, atau justru menandai upaya menulis ulang sejarah? Pertanyaan ini kini menggema di seluruh negeri. Pemerintah menegaskan, gelar ini diberikan atas peran Soeharto dalam pelucutan senjata tentara Jepang di Yogyakarta tahun 1945, bukan karena kepemimpinannya di era Orde Baru. Penekanan ini dimaksudkan untuk memisahkan penghargaan dari kontroversi masa pemerintahannya yang penuh gejolak. Menurut narasi resmi, Soeharto muda dianggap berjasa dalam proses transisi kekuasaan dari Jepang ke Indonesia, sebuah momen penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa. Pemerintah ingin menyoroti kontribusi spesifik ini sebagai alasan utama pemberian gelar, seolah ingin mengingatkan publik pada sisi lain dari sosok Soeharto, yang selama ini lebih dikenal sebagai penguasa Orde Baru. Narasi ini berupaya memisahkan Soeharto muda dari sosok presiden otoriter, menyoroti kontribusi awalnya bagi Republik. Namun, sejarawan menilai peran Soeharto di 1945 tidak sepenting yang digambarkan. Ini dianggap sebagai upaya memilih fragmen sejarah yang menguntungkan. Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa pelucutan senjata Jepang adalah hasil kerja kolektif banyak pihak, bukan hanya Soeharto seorang. Dengan menonjolkan peran Soeharto, pemerintah dinilai sedang membangun narasi yang lebih positif tentang masa lalunya, meski fakta sejarahnya masih diperdebatkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penghargaan ini benar-benar didasarkan pada kontribusi nyata, atau sekadar upaya rekonsiliasi sejarah? Para pendukung Soeharto menonjolkan pencapaian ekonomi dan stabilitas, sementara kritik menilai justifikasi ini mengabaikan sisi gelap rezimnya. Mereka yang pro menganggap Soeharto layak dikenang, karena berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis dan membangun infrastruktur besar-besaran. Namun, kelompok yang menolak menilai bahwa penghargaan ini berpotensi melupakan pelanggaran HAM dan represi politik yang terjadi selama pemerintahannya. Perdebatan ini memperlihatkan betapa kompleksnya warisan sejarah Soeharto di mata masyarakat Indonesia. Bagi korban dan aktivis HAM, penghargaan ini terasa seperti penghinaan dan pengingkaran atas penderitaan mereka. Keputusan ini bukan sekadar soal Soeharto, tapi tentang nilai apa yang ingin dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Penghargaan ini memicu perdebatan luas tentang bagaimana bangsa ini memandang sejarah, keadilan, dan rekonsiliasi. Apakah kita memilih untuk mengingat hanya sisi terang sejarah, atau berani menghadapi seluruh kenyataan, termasuk luka dan pelajaran pahit di masa lalu? Tak bisa membahas Soeharto tanpa menyinggung tragedi 1965-1966, awal kekuasaannya yang penuh kekerasan. Tragedi ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, mengubah arah politik dan sosial bangsa. Setelah insiden GDGPUS, Soeharto menuding PKI sebagai dalang, dan memulai operasi penumpasan besar-besaran. Operasi ini tidak hanya menargetkan anggota PKI, tetapi juga simpatisan dan siapa saja yang dicurigai. Ratusan ribu hingga 1 juta orang tewas tanpa pengadilan, jutaan lainnya dipenjara dan distigma seumur hidup. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta tanpa tahu nasib mereka. Kekerasan ini menjadi fondasi Orde Baru, dengan sejarah versi rezim diajarkan di sekolah, dan suara korban dibungkam.
Generasi muda diajarkan narasi yang memihak, mengaburkan kebenaran. Bagi penyintas, gelar pahlawan untuk Soeharto adalah luka baru yang menegaskan negara mengabaikan penderitaan mereka. Mereka merasa sejarah telah diputarbalikkan, dan keadilan tidak pernah tercapai. Bagaimana mungkin pelaku pembunuhan massal disebut pahlawan? Keputusan ini seolah melegitimasi kekerasan masa lalu. Ini adalah penghinaan terhadap mereka yang telah menderita dan kehilangan. Ini pesan menyakitkan, nyawa korban dianggap tak berarti di mata negara. Tragedi ini harus diingat dan dipelajari, agar tidak terulang kembali. Kekerasan Orde Baru tak berhenti di 1965. Peristiwa Tanjung Priok, Talang Sari, operasi militer di Aceh dan Papua, hingga invasi ke Timur Timur, semuanya terjadi di bawah komando Soeharto. Ribuan korban jiwa, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pelanggaran HAM berat menjadi bagian kelam pembangunan. Di Timur Timur, pendudukan Indonesia menewaskan ratusan ribu orang. Kasus-kasus ini tak pernah diusut tuntas. Pelaku tetap bebas. Korban terus menanggung trauma. Mengabaikan semua ini demi menonjolkan pembangunan adalah bentuk amnesia sejarah yang berbahaya. Sejarah kekerasan tak bisa dihapus hanya dengan gelar pahlawan. Di balik represi, Orde Baru memang mencatat pertumbuhan ekonomi pesat. Indonesia pernah dijuluki macan Asia. Program swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan taraf hidup jadi warisan positif Soeharto. Namun semua itu dibangun di atas fondasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keluarga dan kroni Soeharto menguasai ekonomi, praktik KKN merajalela, dan kekayaan negara dirampok. Transparency International menobatkannya sebagai salah satu pemimpin terkorup dunia. Krisis 98 membongkar rapuhnya ekonomi Orde Baru, memicu kerusuhan dan kejatuhan Soeharto. Warisan abadi Soeharto, pemerapuh dan budaya korupsi yang masih membekas. Keputusan ini memicu gelombang penolakan dari aktivis HAM, korban Orde Baru, hingga akademisi. Aksi Kamisan, petisi online dan tagar penolakan membanjiri ruang publik. Organisasi seperti Amnesty International dan Kontras mengecam langkah pemerintah sebagai upaya pemutihan sejarah. Kepahlawanan menuntut keteladanan moral, memberi gelar pada pelaku pelanggaran HAM, dinilai merusak makna pahlawan. Polarisasi masyarakat semakin tajam, antara yang ingin move on dan yang menuntut keadilan. Ini pertarungan narasi antara sejarah penguasa dan sejarah korban. Jika negara memuliakan pelanggar HAM, pesan apa yang dikirimkan pada generasi muda? Penganugerahan gelar ini tak lepas dari sosok Prabowo Subianto, mantan menantu Soeharto, dan perwira militer Orde Baru. Prabowo sendiri dituduh terlibat pelanggaran HAM berat, termasuk penculikan aktivis pro-demokrasi. Keputusan ini dinilai sebagai upaya merehabilitasi citra Orde Baru, dan membersihkan namanya sendiri. Rencana revisi buku sejarah dan kembalinya loyalis Orde Baru ke pemerintahan, memperkuat kekhawatiran akan penulisan ulang sejarah. Bagi korban dan aktivis HAM, ini sinyal suram harapan penyelesaian kasus HAM masa lalu semakin menipis. Bayang-bayang Orde Baru kini kembali menebal, mengancam nilai demokrasi dan HAM. Sebuah ironi besar terjadi ketika Soeharto, Gus Dur dan Marsinah dianugerahi gelar pahlawan di panggung yang sama. Ketiganya memiliki sejarah dan peran yang sangat berbeda dalam perjalanan bangsa ini. Namun kini nama mereka disandingkan, seolah-olah setara dalam jasa dan pengorbanan. Gus Dur dikenal sebagai pengkritik keras Orde Baru, seorang pejuang demokrasi yang tak gentar melawan ketidakadilan. Sementara Marsinah adalah martir buruh, simbol perlawanan terhadap penindasan, yang nyawanya direnggut di masa kekuasaan Soeharto. Menyandingkan nama mereka dengan Soeharto, yang selama puluhan tahun berkuasa dengan tangan besi dan meninggalkan jejak pelanggaran HAM, menciptakan paradoks yang sulit diterima. Ini bukan sekadar soal penghargaan, tapi juga soal luka sejarah dan memori kolektif bangsa yang belum sembuh. Bagi para pengagum Gus Dur dan Marsinah, keputusan ini terasa seperti merendahkan makna perjuangan mereka.
Mereka yang selama ini melawan penindasan, kini harus menerima kenyataan bahwa pelaku dan korban diakui dalam satu panggung yang sama. Pemerintah tampak ingin meredam kritik dan kontroversi dengan strategi sapu jagat, memberikan gelar pahlawan kepada semua pihak. Namun langkah ini justru mengaburkan batas antara pelaku dan korban, seolah-olah sejarah bisa disederhanakan begitu saja. Sejarah bangsa seolah diratakan. Semua tokoh dianggap sama berjasa tanpa mempertimbangkan konteks, peran dan dampak nyata dari tindakan mereka. Generasi muda pun berisiko kehilangan pemahaman kritis tentang siapa yang benar-benar memperjuangkan keadilan. Inilah operasi penyederhanaan sejarah yang berbahaya. Jika kita abai, esensi perjuangan pahlawan sejati akan terkubur, dan bangsa ini kehilangan pelajaran penting tentang keberanian, keadilan, dan makna pengorbanan. Kontroversi ini mengingatkan kita sejarah bukan sekadar nama dan tanggal, tapi pelajaran bagi masa depan. Menutup-nutupi kejahatan masa lalu, hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Bangsa yang besar berani menghadapi sejarahnya, sepahit apapun itu. Generasi muda harus diajarkan sejarah yang jujur, dari sudut pandang korban, agar tak tumbuh menjadi generasi amnesia. Kejujuran sejarah bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk memastikan keadilan dan penyembuhan. Hanya dengan merawat ingatan, kita bisa menjaga masa depan demokrasi Indonesia. Sejarah telah memberi pelajaran mahal, jangan sampai kita gagal memetik hikmah.